Halo, selamat pagi. Hari ini aku dan bojoku mau ke satu daerah yang mungkin aku dan bojoku pertama kali kunjungi, yaitu mana, Jo? Banyuwangi. Dia lihat mukamu loh, kayak muka baru bangun ya. Ini karena jam 4 subuh nih, mana jamku? Kelihatan nggak ya? Jam 4 subuh. Nah, kita mau ke stasiun dulu karena perjalanan dari rumah kita ke stasiun Gubeng itu sekitar 1 jaman. Ikutin kita terus ya. Bye. Banyuwangi. Ini adalah pertama kali aku dan suamiku ke Banyuwangi. Gimana ya nanti keseruannya dan kemana aja kita? Ikutin kita terus ya. Tonton sampai akhir part-partnya. Oke, ini adalah part 1 dari perjalanan kita di Banyuwangi. Hai guys, ini sudah sampai di stasiun Gubeng baru. Ini masih jam 4.56, tadi habis sholat. Dan ini aku mau ngecek apakah boarding passku sudah keluar. Pelan. Nih, bawa-bawanya. Jangan lupa bawa jajan biar gak kelaparan. Aku gak suka ini, satunya mana? Apa? Jajan ini, aku sukanya ini ya. Kita kayak apa, anak kecil gitu, bocil yang mau camping, mau liburan sekolah ya. Kita deket kipas angin, jadi itu suaranya memang lewat-lewat tapi dingin. Kira-kira keretanya kita berangkat berapa lama? Berapa jam lagi? Jam 6. Jam berapa sekarang? Jam 5 subuh. Masih setengah jam lagi. Sebenarnya kita bisa di ruang tunggu dulu, lounge yang ruang tunggu itu. Kamu mau ke situ? Ada AC-nya. Ya. Saja ya. Kita nunggu dulu sambil jajan. Ini aku dan suamiku menuju ke face recognition boarding gate di stasiun Gubeng, Surabaya. Saat aku mencoba, mesinnya bisa memindai wajahku. Nah, namun saat suamiku nih, karena kita udah lama ya menggunakan face recognition ini untuk naik kereta. Nah, ini ada aturan di KAI bahwa untuk face recognition ini minimal 3 bulan sekali diupdate, seperti itu. Jadi kalau 3 bulan tidak diupdate itu harus registrasi ulang. Nah, sedangkan kemarin aku dan teman-temanku baru aja pergi ke Jogja, jadi kemungkinan masih bisa kedeteksi. Akhirnya suamiku registrasi ulang dibantu oleh petugas KAI. Ini petugas KAI menjelaskan bahwa setiap 3 bulan sekali harus update atau registrasi ulang jika tidak digunakan.
Karena aku lupa untuk mengaktifkan mikrofon, akhirnya suara dari petugas KAI ini tidak terekam. Setelah registrasi ulang, akhirnya bisa deh kita masuk melalui face recognition. Dan nih suamiku udah ketawa-tawa. Ini aku mengajak dia ke ruang tunggu dalam yang lebih nyaman ya. Di dalam ruang tunggu ini bisa untuk penumpang umum berbagai kelas. Di sini lebih nyaman karena ada meja, kalian bisa tetap bekerja dan ada charger. Yeay, akhirnya datang juga kereta kita Probowangi. OTW lah kita ke Banyuwangi. Tahu nggak sih kalian bahwa kereta Probowangi ini harga tiketnya hanya Rp56.000 dari Surabaya Gubeng ke stasiun Banyuwangi Kota. Satu D. Oh ini ya udah naik ini. Awas, cukup. Untung bawa yang kecil deh, yang besar gak cukup ya. Thank you, porter. Jika pintu tidak dapat terbuka, gunakan palu pemecah kaca yang telah tersedia di sisi kiri dan kanan kabin pelanggan. Untuk memecahkan kaca jendela kereta, keluarlah melalui jendela dengan hati-hati dan tunggulah instruksi selanjutnya dari petugas kami. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. As a testament, pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Waru. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Waru, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Waru Station. If you and your trip or other flammable materials,
There are several facilities you can use on this train journey. Nampak banget ya view-nya. Kita lihat dari dalam kereta keluar jendela. Kalau view di Surabaya adalah kemacetan, bangunan. Kalau ke arah mulai Banyuwangi, nih view-nya indah banget dan hijau-hijau ya. Makan dulu. Dipanasi. Oke, kita makan. Nasi goreng. Oh ya, lah nang satu ini itu ono 4. Sing aku kemarin gitu. Nasi goreng. Kita bisa lihat pemandangannya indah banget. Di sini kita bisa lihat kereta sedang belok dan pemandangannya hijau-hijau, bisa untuk cuci mata kita, penyegaran dan refreshing. Di sini juga sedikit kelihatan gunung seperti itu ya, dan bukit-bukit. Suka banget ketika berada di wilayah-wilayah seperti ini dan melihat kereta berbelok seperti ini. Rasanya itu kayak di film-film gitu loh.
Jadi pada akhirnya setelah di stasiun Jember ada penumpang bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan yang dimana beliau sudah belasan tahun bertugas di Banyuwangi. Lah beliau inilah yang menggaiti aku dan suamiku tentang wilayah-wilayah di sini, bahwa beliau adalah pensiunan dari perkebunan dan sempat tinggal di dalam hutan. Wah, seru ya. Jadi cerita-ceritanya selama perjalanan itu menarik banget. Alhamdulillahnya beliau ini memiliki 4 anak dan semuanya sukses. Semoga menular ya. Sudah sampai Banyuwangi kota. Kita mau lanjutkan perjalanan. Ini gelap, nggak kelihatan. Cuma kuning-kuning aja. Nah, Ini pendek, nanti yang panjang masih jauh ya yang panjang. sebentar lagi. Sebentar lagi. Dan dulu bapak itu kerjanya gitu-gitu, kalau merokok kan nggak pulang. Oh, di dalamnya itu. Tinggalnya. Oh, naik. Itu Nggak pernah nyasar. ya udah Nyasar. nggak pernah lino. Nggak pernah Bapak nyasar. itu pendengar Oh, nggak pernah nyasar, Bapak. ya udah oke sih. Sudah itu Sudah wilayahnya. Wilayah. Padahal satu baru 300 hektar. Satu Keliling. mobil. Itu ngawasin apa Bu? Kayak penjarahan gitu ya? Ngawasi yang ngerjakan itu Oh, karyawan. karyawan. Jadi yang kopi itu milik siapa? Negara? Negara BUMN. Ini mau masuk terowongan aja. ya orang gunung Mbak. Ya harus Ya naik turun itu kerjanya. Naik turun ngecek orang kerja. berarti Bapak kalau naik gunung sudah Biasa Iya. makanan merokok nggak lupa. Tinggalkan rokok ya dari itu mas, dari ngeceknya tidak buat jalan. Begitu kerja itu istilahnya Pak Sinter dikasih 300 hektar. Anu nih harus apa itu menguasai karyawan di mana perusahaan dikasih karyawan sekitar 300 Ya banyak ya. jadi ngurus 300. banyak. Terus karyawannya itu pulang pergi gitu atau Iya, ada ngecamp di situ? perumahan di tengah-tengah itu ada perumahan. Oh. Ya, saya juga ada di situ. Oh. Mau beli apa-apa
ya jauh. Jauh. Gimana Bu kalau malam-malam Bu? Nggak serem? Saya dulu awal-awal ya nangis mbak, jauh kok nggak enak. Itu kan kerjaan di Bogor, macet kemana. Terus langsung saya biasa Hutan. di sini hutan kayak gini mbak. Nangis mbak, kalau malam saya 3 bulan nangis. Baru terus biasa. Dan gimana masa mau pindah lagi? Ini kayak di Bandung ya. Maksudnya di Bandung kan? Nah itu rumahnya Oh, itu. saya. Itu. Rumahnya di bawah Oh, itu. alah. Yang Punyanya perkebunan itu. Jadi di situ itu ya ada anunya, karyawannya, istilahnya baru masuk itu sini terus ngeceknya ya sampai sini naik Naik-naik gunung. Kayak di Papua ya Bu ya. Di Papua kan gitu, di tengah-tengah pegunungan gitu ya. ya itu. Kalau ke pasar ya jauh, beli apa-apa jauh. Gak ada orang yang sampai masuk gitu Bu, orang sayur. Nggak, dia nanam sendiri mbak. Oh alah, iya ya ini di tengah hutan ya. Itu pabriknya, tapi sama pabrik kopinya. Nah, itu Pabrik kopi. lahir di sini. Lah anak-anak saya itu lahir ya di sini. Oh. Di Barat. Ada dokter atau bidan Bu? Bidan, Bidan ya? perawat bidan. Di dalam situ ya Bu ya? Oh, dalam sini. Dari Pak perusahaannya ya? Lengkap ya kesehatannya? Iya, kalau kesehatannya. Nanti kalau baru kan ada rumah sakitnya di kota sana Jember. Oh, Bawa ke sana kalau sudah parah nggak bisa ditangani. kalau nggak bisa ditangani. Perjalanan berapa jam Bu? Ya kalau Jember sini 2 jam lebih Pak. Kalau yang di sampai rumah tadi itu? Rumah tadi 2 jaman. 2 jam ya? Ya lama ya Bu ya? Surabaya Malang. Ya kan kayak licin mbak. Oh, Jalannya itu loh. licin, belum dibangun. Makadam gitu Kak Bu? Makanya. Nah ini terowongan kedua. Iya. Nah ini terowongannya. Terowongan kereta api yang ikonik di wilayah Banyuwangi adalah Terowongan Merawan. Terowongan ini menjadi jalur penghubung penting di perbatasan Jember Banyuwangi yang menembus kawasan Gunung Gumitir dan dikelola oleh PT KAI. Panjang terowongan ini mencapai 690 meter. Wah, panjang juga ya. Terowongan ini dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Zuidpoorwegen, pada tahun 1901 hingga 1902 dan selesai digunakan pada masa kolonial. Wih, jauh. Ya 1 kilo ya. Gelap ya. Nah, sudah selesai. Kalau lewat darat ngerti mbak. Daratnya kan. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu dan bapak yang sudah banyak memberi kita wawasan selama dalam perjalanan menuju Banyuwangi. Semoga ibu dan bapak selalu sehat dan diberi keberkahan dalam kehidupan. Sampai jumpa lagi. Kita sudah sampai di stasiun Karangasem. Tunggu antrian dulu ya, kita mau keluar. Gantian dulu. Oke, kita sudah sampai di stasiun Banyuwangi Kota. Ikutin kita terus ya. Banyuwangi berasal dari legenda kesetiaan cinta antara seorang patih bernama Sido Pekso dan istrinya bernama Sri Tanjung karena difitnah oleh Raja Sulah
Kromo yang menginginkan istrinya Pati Sidopekso membunuh Sri Tanjung di tepi sungai. Sebelum meninggal, Sri Tanjung bersumpah bahwa jika darahnya membuat air sungai berbau busuk, ia bersalah. Namun, jika airnya menjadi harum, ia tidak bersalah. Ketika dibunuh, air sungai tersebut seketika berubah menjadi jernih dan mengeluarkan aroma harum. Dari peristiwa air yang wangi, Banyuwangi, daerah ini mendapatkan namanya. Di bawah. Ini parkiran mobil. Parkiran motornya di sana. Kita sudah sampai ke homestay kita di El Bakatir Homestay. Yuk kita check in. Enak loh. Ada apa ini namanya? Parkirannya motor di dalam. Mana? Biaya inap di El Bakatir Homestay adalah 178.000. Cukup worth it kan? Ini aku booking melalui aplikasi Traveloka ya. Ini nggak di endorse. Homestay-nya kayak gini. Oh, masuknya dari situ. Ini ada dapur, lobby, kayak kos-kosan. Ada 2 lantai, lantai atas dan lantai bawah. Di sini ada tempat buat duduk-duduk. Gitu ya. Banyak kamarnya. Kita nunggu karena kita belum jam 2, masih jam 1. Kamar kita ada di atas, deket pintu, enak banget. Udaranya semriwing. Masuknya lewat tangga. Tangganya cukup tinggi. Cukup sempit juga. Itu parkiran motor kita kelihatan. Kita tadi duduk di situ. Dan ini kamar kita. Kita buka ya. Assalamualaikum. Ada AC-nya. Kamarnya bersih. Ya, sepatunya gimana cuy? Lumayan ya. Harganya 178 guys. Nggak sampai 200.000. Oh, airnya nggak ada air hangat. Tapi bersih ya. Loh. Nggak dapat. Oh, ada handuk. Ada apa aja? Cuma handuk aja ya. Dapat handuk. Wah, handuknya juga bersih kok, nggak ada coklat-coklat. Wah, dengan harga 178 ya. Lumayan ya. Ini jendela. Tara. Dah. Tadi review sedikit tentang homestay yang kita inapin. Next di part selanjutnya kita akan keliling-keliling di kota Banyuwangi ini. Ada apa aja, kulinernya apa aja. Ikutin kita terus ya. See you. Halus coba.